Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Pada subuh kali ini kita masih diberikan umur oleh Allah SWT dan kenikmatan kepada kita semua, terutama kenikmatan terbesar yaitu kenikmatan iman dan Islam yang Allah berikan pada kita semua. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah ilahiyah kepada kita semua, menyampaikan wahyu dari Allah SWT, sehingga kita mendapatkan rahmat dan berupa petunjuk syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada pagi ini akan melanjutkan tadabbur kita terhadap ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan penafsiran yang dari Ibnu Katsir ya. Sebenarnya kemarin belum selesai ya, ayat ke-5. Kita belum sampai ke ulaika ala hudam min rabbihim, baru sampai yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun ya. Jadi ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi sampai ayat ke-5 itu menggambarkan tentang sifat orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Itu diakhiri dengan mereka ulaika ala hudam min rabbihim. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang ala hudan. Bahasa di dalam Al-Quran di situ menggunakan ala, tidak fi. Jadi bedanya ala dengan fi di sini, kalau dengan ala itu menunjukkan kekokohan. Pertama menunjukkan kekokohan bahwa dia ada di jalan yang kokoh, yang kuat. Jadi kemudian bisa juga menunjukkan kepada ketinggian, ya, ala hudan. Jadi dia posisinya ada di atas, tinggi. Jadi ala hudan min rabbihim, mereka kokoh di dalam berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Huda. Jadi orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kitab-kitab yang turunkan baik itu kepada Nabi Muhammad ataupun kepada kitab-kitab diturunkan pada rasul-rasul sebelumnya, kemudian mereka mendirikan salat dan menginfakkan apa yang mereka peroleh dari Allah berikan berupa rezeki. Ulaika ala hudam min rabbihim, mereka adalah orang-orang yang berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang muflih, orang-orang yang sukses, ya, sukses bahagia. Nah, di dalam satu riwayat, ini mungkin masuk ada di situ, saya kutip di awal tafsir ke-6 ya, ke-7, walaupun Ibnu Katsir menempatkannya di tengah-tengah pembahasan ayat 6 dan 7 ini. Ibnu Abi Hatim mengatakan, meriwayatkan ya, Ibnu Abi Hatim ini adalah seorang generasi atba tabi'in ya. Jadi setelah tabi'in, jadi masa sahabat, kemudian masa tabi'in, kemudian masa pengikut tabi'in, atba tabi'in. Nah, Ibnu Abi Hatim ini adalah generasi atba tabi'in. Ini seorang ulama besar bidang hadis dan tafsir, Ibnu Abi Hatim itu. Dan dia ada karya monumental ya di bidang hadis, kritik hadis ya, dalam Al-Jarh wa Ta'dil. Kitabnya itu memeriksa tentang perawi-perawi hadis ya, dengan kitabnya Al-Jarh wa Ta'dil. Ya, lahir tahun 240 Hijriah atau 850 Masehi di Iran, di Persia. Wafat tahun 939 Masehi. Nah, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Yahya bin Utsman Ibnu Shalih al-Misri, kemudian dari Ibnu Shalih al-Misri dari Ibnu Ibnu Lahai'ah ya.
Kemudian hadatsani Ubaidillah ibnu Mughirah an Abil Hashim ismuhu Sulaiman bin Amr dari Abdullah bin Amr dari Nabi SAW dikatakan di situ wakila ya Rasulullah inna naqra'u minal Qur'an, bahwa kami telah membaca Al-Qur'an. Fanarju wa naqra'u, dan kami berharap dari Quran itu, wa naqra'u, dan membaca minal Quran. Fanakadu an nayas, tapi kami lupa gitu kan. Au kama qala, kata Rasulullah SAW, afala uhwirukum an ahlil jannah wa ahlin nar? Qalu bala ya Rasulullah. Ya. Afala ukhbirukum an ahli jannah wa ahlin nar? Apakah kalian mau aku kabarkan kepada kalian tentang ahlu surga dan ahli neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, ya kami tentu ingin informasi itu, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW membaca Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fih hudan lil muttaqin sampai al-muflihun. Jadi sampai ayat kelima. Kata Rasulullah di sini di riwayat ini, haula'i ahlul jannah. Mereka itu adalah penghuni surga. Lalu mereka mengatakan, inna narju an nakuna haula. Ya, kami ingin sekali masuk ke dalam golongan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda melanjutkan ayat itu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim sampai adzabun adzim. Kata Rasulullah, haula'i ahlun nar. Mereka adalah ahli neraka. Lalu mereka mengatakan, lasnahum ya Rasulullah. Ya, kami bukan dari golongan mereka wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, ajal. Ya. Jadi kata Rasulullah, tentu kalian bukan golongan mereka. Ini di hadis ini dikutip, atau riwayat ini dikutip oleh Abi Hatim. Ya, walaupun riwayat ini ada di situ ada Ibnu Luhai'ah atau Ibnu Lahi'ah gitu kan, di mana Ibnu Luhai'ah ini ya seorang yang dianggap lemah dalam periwayatan hadis gitu. Jadi lemahnya itu terutama setelah rumahnya kebakaran. Jadi beliau itu sebenarnya ahli hadis, ahli perawi hadis, cuma dianggap lemah. Banyak, ada beberapa riwayatnya yang intirob ya, guncang ganjing lah, nggak tentu gitu. Kadang salah, kadang menilai orang yang oleh orang lain dianggap jarah gitu kan, ada cacatnya, oleh Ibnu Luhai'ah diterima itu. Nah, ini kelemahan beliau itu setelah ada kejadian kebakaran rumahnya itu, dan catatan-catatan hadisnya banyak yang hilang, sehingga saya lihat ini Ibnu Luhai'ah itu adalah seorang yang perawi, tapi berdasarkan kekuatannya itu ada di tulisan catatan. Ingatannya kurang gitu. Jadi kan ada hadis itu ada dobtu sodin, ada dobtu kitabin, ada yang kuat menghafalnya itu di dada ya, dan ada yang berdasarkan kekuatan catatan. Nah, Ibnu Luhai'ah itu sepertinya seperti itu, kuat di catatan. Nah, sementara catatannya kebakar gitu kan, sehingga termasuk riwayat ini dianggap lemah oleh sebagian hadis. Tetapi ini adalah berkaitan dengan keutamaan, artinya walaupun ini riwayatnya ada Ibnu Luhai'ah yang kondisinya seperti itu, tapi ini masyhur, artinya masalah keutamaan, karena memang isi ayat ini dari 1 sampai 5 adalah berkaitan dengan orang-orang yang muttaqin. Tentunya ketika orang masuk golongan orang muttaqin, tentunya dia adalah masuk surga, ahli surga. Nah, kemudian kalau ahli neraka di sini di ayat 6 sampai selanjutnya, adzabun adzim, dikatakan di sini di riwayat ini ahlun nar adalah orang-orang yang disebutkan di dalam ayat 6 sampai terakhir, sampai 7. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim
wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, anzartahum, apakah engkau beri peringatan kepada mereka, am lam tundirhum, atau tidak diberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun alim. Nah, Allah menutup Allah menstempel di dalam hati mereka, ya, ala qulubihim, dalam hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas sam'ihim, pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka, bisyawatun, ada penutup, ada penutup, ya, gisyawah. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka azab yang besar. Adzabun adzim. Nah, di sini dikatakan, ya, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ghaddul haq, mereka itu menutup kebenaran, ya. Jadi innal ladzina kafaru, jadi ghaddu, kafaro itu kan menutup, ya. Arti secara bahasa itu kafaro itu menutup. Jadi petani dikatakan kafaro, kufur, karena menutup benih, ya, dengan tanah. Ghaddu al-haq, mereka menutup kebenaran, ya, al-haq, wasataruhu, dan mereka menyembunyikannya. Jadi selain menutup, tapi menyembunyikan. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu orang-orang yang menutup kebenaran, wasataruhu, dan menyembunyikan kebenaran. Bedanya di mana? Bedanya yang menutup dan menyembunyikan. Jadi kalau kebenaran itu ditutup gitu, ya. Nah, sataruhu itu dia dapat gitu, ya. Cuma dia menyembunyikannya. Menghalangi gitu, menyembunyikan. Jadi seolah-olah nggak ada pada dirinya, ya, gitu. Kita lihat nanti di dalam keterangan selanjutnya. Waqad kataballahu ta'ala alaihim dzalik, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pada mereka hal tersebut. Sawaun alaihim, apakah baik itu mereka diberikan indar, peringatan darimu, wa adamihi, dan mereka menyembunyikannya. Fainahum la yu'minuna bima ji'tahum bihi, bahwasanya mereka tidak beriman dengan apa yang kalian atau kamu bawa pada mereka dengan kebenaran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Yunus, innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Ya. Sesungguhnya innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika, sesungguhnya orang-orang yang telah dipastikan atas mereka kalimat Allah Subhanahu wa taala, la yu'minuna, mereka tidak beriman, ya. Walau ja'athum kullu ayatin, ya, walaupun atau sekalipun datang pada mereka semua tanda-tanda Allah, hatta yarul adzabal alim, hingga mereka melihat azab yang pedih, gitu, ya. Kemudian di dalam firman Allah Ta'ala, fi haqqil mu'anidina min ahli kitab, orang-orang yang menolak dari ahli kitab, di dalam surat Al-Baqarah 145, ya, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Ya. Sekalipun kalian telah memberikan kepada orang-orang ahli kitab itu setiap ayat, ya, ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Ya, dalam konteks perpindahan kiblat, ya. Di mana di situ, ya, orang ahli kitab itu tidak mengikuti kiblat Nabi Muhammad SAW yang telah diperintahkan untuk berpindah dari Masjidil Aqsa menghadap ke Ka'bah, ke Baitullah. Min kutubillahi alaihi syaqawah fala mas'adalahu wa man adalahu fala hadiyalah. Jadi yaitu dari kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala
Fala mas'adalah, maka tidak ada kebahagiaan buat mereka. Waman adalahu, pada hadiahlah barang siapa yang Allah telah sesatkan maka tidak ada petunjuk baginya. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, ya, wa balaghum risalah. Jadi jangan kau di sini jangan sedih, ya gitu ya. Maka jangan kau binasakan dirimu karena kesedihan terhadap mereka. Ya. Faman istajaballahu falillahil haddul awfar. Barang siapa orang yang menerima risalah engkau, maka baginya adalah haddul awfar, ya, keberuntungan yang besar. Faman tawala, barang siapa yang berpaling darinya, fala tahzan alaihim, maka engkau janganlah merasa sedih atas mereka, wala yuhminuka, dan jangan mengkhawatirkan mereka. Fa inna 'alaikal balag, maka sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan, wa 'alaina al-hisab, dan bagi kami al-hisab, ya. Jadi menghisab mereka. Innama anta nadhirun wallahu 'ala kulli syai'in wakil. Sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan dan Allah atas segala sesuatu wakilun, ya, maha memelihara, ya. Nah, ini di sini digambarkan bagaimana Rasulullah SAW sangat berharap, ya, sangat berharap orang-orang itu beriman mengikuti Nabi Muhammad SAW, menerima kitabnya, ya, gitu. Maka di sini ayat-ayat kalau yang tadi baik di surat Ar-Ra'd, kemudian di surat Al-Baqarah sendiri, di dalam surah Hud, itu Allah Subhanahu menekankan innama anta nadhirun, ya, atau innama 'alaikal balag, ya, disebutkan. Itu kewajibannya menyampaikan. Masalah mereka tidak mengikuti, maka itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi orang yang mengikuti akan mendapatkan hadul awfar, disebutkan di situ. Ya, di para mufassir mengatakan hadul awfar itu keberuntungan yang besar. Nah, orang yang menolak, maka dia akan merugi, ya, di sini. Kata di sini kalau di dalam ayat itu wa alainal hisab. Nah, kalau dengan bahasa ala itu berarti kejahatan, ya, kerugian. Alainal hisab, dan kamilah atas kewajiban kami untuk menghisab, ya, gitu. Ali bin Abi Thalhah di sini mengatakan dari Ibnu Abbas tentang ayat ini, tentang ayat ke-6 ini, innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim antartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ibnu Abbas mengatakan, ana Rasulullah SAW yakhrusu ayyumina jami'un nas, ya, wa yataba'uhu alal huda. Bahwa kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW sangat berharap, ya, bahwa semua manusia itu beriman, kemudian mereka mengikuti Nabi SAW alal huda, berdasarkan petunjuk. Fa'ahbarahullahu ta'ala annahu la yu'minu illa man sabaqa lahu minallahi as-sa'adah fi dzikril awal. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Abbas, menginformasikan, ya, memberikan wahyu kepada Rasulullah bahwasanya orang-orang kafir itu la yu'min. Mereka tidak beriman illa man sabaqa lahu minallahi as-sa'adah fi dzikril awal, kecuali yang telah dituliskan Allah SWT di ad-dzikrul awal. Wala yadillu illa man sabaqa minallahi as-saqawah fi dzikril awal. Dan tidaklah ada yang tersesat kecuali telah ditetapkan Allah SWT kerugiannya, ya, as-saqawah itu kerugiannya fi dzikril awal, dalam ad-dzikrul awal. Apa yang disebut dengan ad-dzikrul awal? Itu merujuk yang ditetapkan di lauhil, jadi catatan awal tentang takdir semua makhluk, ya, dijelaskan di banyak hadis, terutama, ya, di hadis keberapa di Arba'in itu tentang ini, bahwa semua itu tentang takdir Allah itu telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Jadi ad-dzikril awal ini bahwasanya kata Ibnu Abbas, ya, di sini, jadi kan Rasulullah SAW, jadi ayat ini adalah menjawab kegelisahan Rasulullah SAW. Nah, nanti disebutkan, ya, di riwayat itu
bahwa Rasulullah tuh di sini mengapa ya, menyayangkan lah gitu ya, menyayangkan kok kenapa orang-orang nggak beriman gitu ya, itu. Jadi ayat ini menurut sebagian ya, bahwa Rasulullah SAW itu menyayangkan kenapa apa namanya orang-orang nggak beriman, terutama masih mengingat keluarga beliau, gitu. Suku beliau Quraisy, alih-alih menerima malah memerangi. Gitu. Ayat ini turun di awal Hijriah. Jadi ketika Rasulullah sudah masuk ke Madinah. Jadi dari sisi ketenangan mah udah dapat tempat dah gitu ya. Hijrah ke Habasyah dikuntil sama orang-orang Quraisy, melalui Amr bin As dan kawan-kawan. Hijrah ke Taif dilemparin. Nah, ada orang Madinah yang siap. Akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Dan artinya tempat yang sudah punya tempat lah gitu ya. Nah, ke Mekah gimana? Itu justru di situ. Padahal Mekah adalah suku Rasulullah Quraisy yang dominan dan penguasa. Kemudian di situ juga apa namanya keluarganya. Tapi kalian yang menerima malah menolak, bahkan memerangi. Itu makanya ini yang disisakan oleh Rasulullah SAW. Termasuk yang di sini bahwa dikomentari ya, jadi riwayatnya itu bahwa Rasulullah SAW menyesalkan tentang tokoh-tokoh kafir Quraisy seperti Abu Lahab yang notabene adalah pamannya ya, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf itu. Jadi ini apa namanya teringat gitu kan. Makanya Ibnu apa namanya Al-Qurtubi dan lainnya menjelaskan, termasuk Ibnu Katsir, bahwa apa namanya ini ayat-ayat ini ya ayat Madaniyah tapi terasa Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan di Madinah, tetapi dalam konteks ini Rasulullah teringat keluarganya yang di Mekah yang apa yang kafir ya, yang menolak. Ya, termasuk di sini juga riwayat-riwayat lain bahwa yang dimaksud dengan ayat ini bukan hanya orang kafir Quraisy yang diingat Rasulullah SAW, para tokoh-tokoh Quraisy, tapi termasuk adalah masyarakat ataupun kaum Yahudi dan masyarakat Madinah yang menolak. Ya, di situ pun ada Yahudi, kemudian mulai muncul orang-orang munafik. Orang munafik itu kan dia pada dasarnya kafir, menolak gitu kan, cuma dohirnya menerima, bergabung. Nah, makanya para mufasir lain mengatakan bahwa ayat ini termasuk Ibnu Katsir akhirnya menyimpulkan bahwa ini termasuk semua orang yang menolak, baik Quraisy, kafir Yahudi, Nasrani, ataupun orang-orang munafik, orang-orang di Madinah yang lain yang menolak, itu masuk ke dalam kategori ini, ya gitu ya. Ini apa namanya dijelaskan bahwa orang-orang ini adalah apa namanya kata Ibnu Abbas ini, Allah tetapkan kebahagiaan keselamatan bagi baginya oleh Allah sejak catatan awal ya yang menerima itu, dan tidak akan sesat kecuali orang-orang yang telah ditetapkan kesengsaraan ya syaqawah baginya oleh sejak catatan awal. Nah, dimaksud di sini adalah Lauhil Mahfuz. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencatat ya kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang dengan sikap menerima dan menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua kata Ibnu Abbas ada termasuk sudah tercatat di dalam Lauhil Mahfuz. Gitu. Dan kan ada syaqiyun wa sa'idun di hadis itu kan. Ketika diciptakan seorang itu telah ditetapkan kan gitu ya, ditetapkan dia syaqiyun, apakah dia sengsara atau dia bahagia gitu, dalam sa'idun gitu di dalam hadis itu. Nah, kemudian di dalam surat Al-Qasas ya, di situ diterangkan wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Enggak tercatat itu karena ini tidak dikutip oleh Ibnu Katsir.
Di dalam surat Al-Qasas disebutkan Allah SWT berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah, subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun." Di dalam surat Al-Qasas. Jadi Allah Subhanahu wa taala yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Wa yakhtar, dan Allah memilih mana yang jadi orang beriman, mana orang kafir, mana yang bahagia, mana yang syaqiyun gitu ya, yang sengsara ya. Maka lahumul khiyarah, tidak ada pilihan buat mereka. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa memilih. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa, wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka syirikatkan. Jadi masalah kafir ini Allah tetapkan. Makanya di sini dikatakan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sama saja buat mereka. Andzartahum, apakah engkau berikan peringatan buat mereka, am lam tundirhum, atau engkau tidak berikan peringatan mereka, la yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Nah, ini selanjutnya akan lebih menarik nih dari kajian ini ketika masuk ke ayat selanjutnya. Jadi Muhammad bin Ishaq ya, qala Muhammad bin Ishaq, jadi Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas juga, bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, bima unzila ilaika, mereka kafir terhadap apa yang Allah turunkan kepadamu, wa in qalu, walaupun mereka mengatakan inna qad amanna bima ja'ana qablak, sesungguhnya kami telah beriman terhadap apa yang telah apa yang telah datang kepada kami sebelummu. Jadi kata Ibnu Abbas, sesungguhnya orang-orang kafir yang di sini lebih kepada orang-orang yang ahli kitab, mereka itu mengingkari terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Meskipun mereka telah mengatakan kami telah beriman terhadap apa yang telah datang kepada kami sebelumnya. Kenapa? Karena tentang Nabi Muhammad ini itu sudah ada di dalam kitab-kitab yang Allah berikan kepada mereka di Taurat dan Injil. Gitu. Tapi tetap mereka tidak beriman. Nah, surat Al-Qasas yang tadi baca itu, kalau di Imam Al-Qurtubi menafsirkan, itu diturunkan kepada orang ahli kitab, di mana mereka memilih, kami hanya beriman pada apa yang turun pada kami, dan tidak. Kenapa Nabi Muhammad itu tidak memilih? Kalau seandainya yang membawa wahyu itu bukan Jibril, tentu akan diturunkan kepada golongan kami, gitu kata Yahudi ya, kepada orang Yahudi ketika disinggung tentang kenapa kalian tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini di dalam surat Al-Qasas juga Al-Qurtubi mengaitkan ini tentang, makanya di dalam surat Al-Qasas itu maka lahumul khiyarah wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, gitu kan dalam surat Al-Qasas. Dan Tuhanmu menciptakan makhluknya sekehendak Allah, wa yakhtar, dan Allah yang memilih Nabi terakhir itu Muhammad ataupun siapa, memilih kitab itu diturunkan kepada siapa, ya terakhir itu, atau kepada Allah yang ini. Tidak ada makana lahumul khiyarah, tidak ada otoritas untuk makhluk, untuk manusia, untuk Yahudi memilih, gitu kan, terserah Allah lah gitu tentang ini. Nah, ini Ibnu Abbas begitu. Jadi di sini orang Yahudi ya tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tapi mereka mengatakan bahwa kami telah beriman kepada sebelum kami, gitu. Artinya kenapa begitu, gitu ya kan? Kenapa? Karena di dalam Taurat itu telah dijelaskan akan lahirnya seorang nabi akhir zaman, penutup para nabi. Jadi sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum innahum qad kafaru bima indahum min dzikrika wa jahadu ma akhadha alaihim minal mitsaq wa qad kafaru bima ja'aka wa ma indahum mimma ja'ahum bihi ghairu.
Fa kaifa yasma'una minka indaran wa tahdiran faqad kafaru bima indahu min ilmi gitu. Jadi apa namanya? Sama saja buat mereka apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka ataupun tidak memberikan peringatan, mereka sama-sama tidak akan beriman. Artinya mereka telah kafir terhadap apa yang ada pada mereka yang menyebut tentang Nabi Muhammad, ya, dan mereka mengingkari perjanjian, janji keimanan yang telah diambil atas mereka. Mereka telah kufur terhadap apa yang datang kepadamu dan juga kufur terhadap apa yang ada pada mereka yang sebelumnya telah datang kepada mereka melalui Nabi sebelumnya. Nah, ini makna umum dari ayat ini atau riwayat ini adalah bahwa Ibnu Abbas menjelaskan bahwa kekufuran kaum Yahudi bukan hanya terhadap Nabi, tetapi juga terhadap wahyu yang sebelumnya mereka miliki di Taurat. Yang di dalamnya ada disebutkan tentang tanda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika mereka mengingkarinya, padahal sudah ada di dalam ilmu mereka, maka wajar bila peringatan Nabi ini tidak lagi berguna pada mereka. Seperti itu. Jadi jangankan yang dibawa oleh Nabi gitu kan, kepada apa yang dibawa oleh Nabi mereka juga mereka mengingkari. Tandanya dari mana? Mereka tidak beriman kepada Nabi, padahal mereka di dalam kitab mereka telah disebutkan Nabi Muhammad SAW. Di ayat lain mengatakan bahwa penjelasan tentang Nabi Muhammad itu di dalam kitab mereka itu sangat jelas. Ya. Bahkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum, di dalam surat Al-Baqarah di ayat berapa setelah perpindahan kiblat. Itu mereka mengetahui Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengetahui anak mereka. Jadi mereka mengetahui Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengetahui anak mereka. Artinya saking jelasnya diterangkan di dalam Taurat tentang Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini. Kemudian Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Anas, dari Abu Aliyah, yang berkata, dua ayat ini, yaitu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, itu turun kepada kelompok Al-Ahzab. Jadi kelompok Ahzab itu adalah persekutuan antara kaum Quraisy dan kaum Yahudi serta orang-orang kafir yang ada di Mekah dan Madinah, yang akhirnya nanti ada perang Ahzab, ya. Ada perang Ahzab itu gabungan koalisi, ya, antara orang-orang Quraisy dan para Yahudi, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Nah, tapi ini Ibnu Katsir, ya, bukan membantah sih, lebih kepada mengambil tafsiran Ibnu Abbas, di mana ayat ini tidak hanya kaitan dengan Yahudi, tetapi semua orang-orang yang kafir, gitu kan, seperti itu. Sampai di situ Ibnu Abbas di sini lebih luas ya penafsirannya dan lebih kuat, kata Ibnu Katsir, karena mencakup semua yang Allah tetapkan, ya, yang tidak mendapatkan hidayah. Ya, itu. Jadi tidak hanya orang Quraisy, tidak hanya para pemimpin Yahudi, ya, tetapi semua manusia, semua yang ditetapkan sebagai orang kafir. Gitu. Jadi ayat ini berkaitan dengan itu. Gitu. Nah ini la yu'minun, mereka tidak beriman. Nah ini kata la yu'minun, ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun, di situ kan ada la yu'minun. Itu secara i'rab, secara tata bahasa, di sini ada mahallahu minal i'rabi annahu jumlah mu'akkadah allati qablaha. Jadi la yu'minun adalah menempati kata yang mu'akkadah untuk menguatkan dari sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Jadi di kata sawa'un 'alaihim, ya sama saja buat mereka apakah engkau memberi peringatan atau tidak memberikan peringatan. Lalu dikuatkan mereka tidak akan, la yu'minun, mereka tidak. Jadi kata la yu'minun ini menguatkan bahwa mereka adalah hum kufar. Mereka itu tetap aja kafir, fikilal halataini,
di dalam dua kondisi ini. Jadi diberikan peringatan atau tidak sama saja gitu. Jadi la yu'minun, mereka sama saja mereka tetap tidak beriman gitu. Falihada, ya dengan demikian akada dzalika biqaulita la yu'minun, ya dengan demikian diberikan peringatan tetap ya sawaun gitu kan di dalam ayat itu. Mereka sama saja. Sawa itu sini. Artinya sawa di sini diberikan peringatan atau tidak diperingatkan. Nah, la yu'minun menguatkan. La yu'minun menguatkan kondisi itu. Mereka tidak akan beriman. Wa yahtamilu ayyakuna la yu'minuna khabaran. Ya, jadi ada juga yang memungkinkan ataupun memprediksi ataupun menganalisis bahwasanya kata la yu'min itu adalah bentuk khobar. Karena itu takdiruhu inna ladzina kafaru. Jadi khobar inna. Jadi inna itu kan ada setelah inna itu ada isim inna, ada khobar inna. Nah, alladzina kafaru itu isim inna. Nah, khobarnya la yu'minun. Kita aja mengatakan seperti itu. Jadi posisi i'rabnya. Jadi dari dua ini pertama ya kata la yu'minun sebagai takkid ya terhadap dua jumlah dari ayat kata sawaun alaihim, itu takkid dari situ ya sama saja betul. La yu'minun, mereka tidak akan beriman, ini takkid menguatkan. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa di sini ulama bahwa ini adalah khobar, ya, bentuk la yu'minun adalah khobar dari inna. Innal ladzina kafaru la yu'minun gitu. Kalau lalu kenapa ada situ andartuhum am lam tundirhum, itu hanya penjelas. Gitu. Jadi hanyalah sisipan ya, sisipan innal ladzina kafaru. Jadi kalau pendapat yang kedua la yu'minun itu adalah sebagai khobar inna ya. Kalau pendapat pertama la yu'minun sebagai takkid penguat terhadap bagian ayat awal innal ladzina kafaru sawaun ya. Jadi khobarnya itu sawaun alaihim ya, sama saja buat mereka. Lalu dikuatkan dengan la yu'minun ya. Tapi ya, pendapat yang kedua susun ayatnya itu sebenarnya la yu'minun adalah khobar terhadap innal ladzina kafaru. Sedangkan kalimat sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum hanya penjelasannya. Jadi kalau di pendapat yang kedua ini lebih kepada orang kafir itu tidak beriman gitu ya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu la yu'minun, tidak beriman. Jadi kalau pendapat kedua memposisikan ini sebagai penguat ya. Sedangkan khobarnya itu la sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Gitu. Ya, bedanya di mana? Ya, bedanya yang kedua lebih menekankan bahwa namanya kafir itu tidak beriman gitu. Gitu ya. Kedua tafsirnya menunjukkan betapa kuatnya penegasan bahwa orang kafir itu ini telah tertutup hatinya dari iman. Jadi mereka mau diberi peringatan atau tidak beriman, tetap tidak beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ke-7 berfirman, khatamallahu ala qulubihim. Ini dengan kata-kata khatama. Allah mengunci, Allah menstempel. Ya, kalau dulu guru ngaji saya itu stempel bahasanya. Menstempel. Mematerai. Materai. Stempel kalau dulu zaman surat itu kan ditempel gitu kan, diketok terus tutupnya itu udah di rapat gitu ya, stempel. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun ya. Walahum 'adzabun alim. As-Sudi yang mengatakan, Imam As-Sudi itu adalah seorang ulama juga ya, ulama tafsir bil ma'sur kayak Ibnu Katsir ya. Di Ibnu Katsir ini tafsirannya dengan riwayat-riwayat, itu dengan riwayat-riwayat baik itu dari Rasulullah ataupun dari para ulama tabi'in ya. Makanya sering ada kutipan dari At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, ada dari Al-Qurtubi, As-Sudi, Mujahid, Ibnu Abbas dikutip di sini. Karena tafsirannya tidak dengan ra'yu, tidak dengan pendekatan bahasa saja, tetapi
lebih kepada pendekatan-pendekatan dengan penafsiran-penafsiran dari ulama-ulama dari hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat ini. Nah, studi diantaranya yang dikutip Yahudi Ibnu Katsir. Jadi kata khatamallahu artinya Allah telah mematri, ya mematri, gitu, mematri. Ya, Ibnu Qatadah mengatakan jadi at-tab'u, ya kalau bahasa Arabnya itu at-taba'. Ya. Jadi Ibnu Qatadah istahwada alaihim syaitan in ata'uhu fa khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawah fahum la yubsiruna huda wa la yasma'una wa la yafqahuna wa la yaqilun. Imam Qatadah mengatakan bahwa setan telah menguasai mereka karena mereka menaati, lalu Allah pun menutup hati mereka dan pendengar mereka dan penglihatan mereka, ya. Sehingga mereka tidak memahami dan tidak bisa mengerti. Makna izmali, atau makna umum, makna global dari penafsiran ini adalah khatama, mengunci secara permanen. Sebagaimana bentuk hukuman dari Allah SWT atas kedurhakaan dan ketundukan mereka kepada setan. Efeknya adalah tertutupnya 3 jalur utama hidayah, itu hati, ya, khatamallahu ala qulubihim, ya, hati mereka. Kemudian wa ala sam'ihim, dan atas telinga mereka, tidak mendengar kebenaran. Wa ala absarihim, dan mata mereka. Jadi menutup 3 pintu masuknya hidayah, hati, telinga, dan pendengaran. Itu. Jadi ini luar biasa, ya. Khatamallahu, Allah telah menutup ala qulubihim wa ala sam'ihim, menutup hati dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan menutup penglihatan mereka dari kebenaran. Alhamdulillah, ya. Jadi ketika hati, telinga, pendengaran, mata itu tidak masuk Al-Quran, makanya ini kita harus muayyashah, ya, mulazamah, melazimkan, membiasakan untuk dekat dengan hidayah itu dengan apa? Salah satunya dengan membaca, ngaji, mendengarkan, gitu kan. Karena ketika yang masuk ke telinga mereka, yang kita lihat, yang kita resapi itu bukan dari Al-Quran As-Sunnah, bukan dari hidayah Allah SWT, maka akan menutup nantinya, ya. Jadi jauh. Makanya di sini salah satunya itu, atau di sini kondisinya itu orang-orang kafir itu tertutup. Khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup hati mereka. Kemudian ala samihim, pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan penglihatan mereka. Mereka benar-benar terputus dari potensi menerima petunjuk, ya, sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri sebelumnya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunci, ya, mata, hati, pendengaran, dan mata penglihatan indera itu, ya karena memang biasanya orang-orang yang menolak itu ketika dia sudah punya di dalam hati, punya pendapat atau punya pandangan sendiri, gitu kan. Yang dia dapatkan bukan dari Al-Quran Sunnah. Ini yang dari sini. Ibnu Jurayz mengatakan, dan bahwa Mujahid telah mengatakan khatamallahu ala qulihim at-tab'u. Jadi Imam Mujahid mengatakan pengertian khatam di sini adalah at-tab'u, ya. Suwitad dunub, ya, hati, dosa-dosa telah menetap di dalam hati mereka, ya, ahaqqat bihi min kulli nawahi, lalu mengepung dari segala sisi, ya, jadi dosa mengepung dari segala sisi, hatta taltaqi alaihi wa taqahu alaihi at-tab'u wa at-tab'u al-khatam. Jadi menutupi seluruh pintu kebenaran, ya, di dalam hatinya itu, kemudian pertemuan dosa-dosa tersebut atas hatinya itulah yang disebabkan at-taubah, penutup, ya, yang artinya sama dengan khatamah. Ibnu Jurayj mengatakan bahwa penutup itu terjadi pada hati dan pendengaran mereka. Jadi kata Ibnu Jurayj, al-khatam itu berada di dalam hati dan pendengaran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jadi bahasa khatam itu atau ini, kata Ibnu Jurayj, itu ada di hati dan pendengaran. Lalu
apa namanya, Abdullah bin Kasir, ya bukan Ibnu Kasir, dikutip oleh Ibnu Juret bahwa mendengar Mujahid mengatakan atau itu lebih arron, ya di sini ada kata-kata di dalam Al-Quran itu ada arronu, ya ada di dalam surat An-Nahl. Allah bar rona ala qulubihim makanu yaksubun, ini surat Al-Mutaffifin. Nah, itu Pak Edi ya. Eh, yang suka Al-Mutaffifin Allah barrona ala qulubihim makana. Nah, ada kata-kata ron. Kemudian an ala qulubin akfaluha. Ada ikfal. Jadi dalam Al-Quran itu ada kata at-tab'u, ada kata ar-ron, ada juga ikfal. Nah, kata Imam Mujahid, ar-ronu adalah lebih ringan. Jadi lebih lembut pengaruhnya. Jadi tutupan, tapi dia tidak mengunci. Lebih lembut. Nah, at-tab'u itu lebih ringan daripada ikfal. Ikfal itu pengunci rapat, yang paling berat di antara semuanya. Jadi kata Imam Mujahid, itu at-tab'u itu tengah-tengah. Yang paling parah itu, yang paling mengunci itu adalah ikfal. Makanya di dalam ala qulubin akfaluha. Nah, di dalam surat apa itu? Ya pengunci rapat itu artinya tuh. Jadi penjelasannya khatamallahu, Imam Mujahid menjelaskan ada tingkatan menghalang hidayah, ya, berdasarkan efek dosa. Ada ar-ron, lapisan noda paling awal tuh, paling ringan. Dalam surat itu ya, kalla barrana ala qulubihim makanu yaksibun, itu di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 ya. Kemudian udah tipis dosa di hati, ini paling ringan. Kan ada hadis ya, ada hadis bahwa innal mu'min idza adnaba danban kanat nuqatan sauda fi qalbi. Ya. Fa in taba wa naza'a wasta'taba saqila qalbuh. Fa in zadat hatta ta'lu qalbah. Fadzalika ar-ran alladzi qala Allah Ta'ala di surat Al-Mutaffifin, yaitu kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Jadi kata Nabi SAW, ya, bahwasanya setiap mukmin apabila berbuat dosa, maka dia akan menjadi nuqtah sauda, akan jadi titik hitam
Baik, Bapak sekalian, jadi ini catatan terakhir dari penjelasan yang diberikan oleh Imam Mujahid terhadap ayat ini, memberikan tadi ya gradasi kondisi hati. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah SWT agar kita senantiasa ada di dalam ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik, ya muqallibat qulub sabit qulubana ala ta'atik, ya wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami ke dalam ketaatan, dalam agama ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat terakhir di Al-Baqarah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan kau palingkan, Rabbana la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan petunjuk pada kami. Gitu. Jadi itu doa-doa di mana Allah kita mohon pada Allah SWT agar senantiasa hati kita itu diberikan kemudahan, terbuka untuk kebenaran dan ada selalu dalam kebenaran. Nah, ketika kita berdosa, maka adalah kita senantiasa bertobat, membersihkan hati kita. Kenapa bahayanya? Ketika kita membiarkan diri kita dipenuhi oleh dosa, hal-hal yang nggak benar gitu kan, maka semakin berkumpal titik-titik hitam di dalam hati kita. Sehingga tadi kondisinya kalau baru masih dalam istilah di sini tuh masih di dalam surat ron ya, ron itu masih bisa dihapus. Tapi ketika makin banyak maka itulah at-taubu. Ya, jadi stemma. Jadi ibaratnya tuh kotoran sudah menumpuk, hanya lengket menutup hati kita. Nah, itu yang paling bahaya. Ya, nah salah satunya adalah bagaimana kita membiasakan untuk mencintai kebenaran, ya, membuka hati kepada kebenaran. Kemudian di dalam ayat itu wa karraha 'alaikumul kufra wal fusuq wal isyan di dalam surat Al-Hujurat, dan diberikan rasa benci kepada bentuk-bentuk perilaku al-kufru wal fusuq wal isyan, bentuk kafir, bentuk-bentuk kekufuran, bentuk-bentuk penolakan, bentuk-bentuk kefasikan, dan isyan, bentuk-bentuk kemaksiatan. Al-kufru al-fusuq wal isyan. Jadi dalam hati kita dibiasakan untuk habbaba ilaimul iman, mencintai keimanan, wa karraha ilaikumul kufru wal fusuq wal isyan, dan membenci setiap bentuk kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Ya, supaya kita menghilangkan atau menjauhkan hati kita dari titik-titik hitam yang sudah mengeras, sehingga di sini khatamallahu ala qulubihim. Naudzubillahi min dzalik. Baik, mungkin gitu dulu, walaupun ini belum selesai, karena di sini Ibnu Katsir juga mengutip juga beberapa pandangan tentang tertutupnya hati ini, apakah ketetapan Allah atau semata-mata perbuatan manusia. Mungkin bisa dibaca dulu pendapat Mu'tazilah Az-Zamakhsyari. Di depan ya. Baik, alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri saja dengan ucapan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.